Luar biasa. Kalau nggak puasa emang lebih seger ya bawaannya daripada yang puasa ya, kalau itu ya. Lanjut. Denny Sumargo sudah hadir bersama kita juga dengan sabuk kejuaraannya. Asli, wah luar biasa. Kehormatan. Replika. Baik. Dan untuk serial ini tidak lain dan tidak akan hadir bersama kita semuanya tanpa ada cerita yang luar biasa dari legendari kita, juara dunia dari Indonesia, Bung Elias Pikal dan istri tercinta Ibu Marta. Boleh berikan tepuk tangan yang hangat. Jadi karena kan itu perwakilan film ya, ini kan perwakilan series ya. Wih ini. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bung Eli bersama istri tercinta. Baik, sebelum kita memulai sesi tanya jawabnya, kita boleh berfoto bersama dulu mungkin ya. Boleh, silakan. Kami persilakan. Pasti yang ngira atlet catur nih Gio nih, gue tahu nih Gio atlet catur. Ayo gimana? Garam bener gue. Yang banyak tuh Boleh? banyak fotonya. Mungkin Sini. kita boleh minta tolong untuk Bung Eli dan juga Bodensu untuk bisa berfoto berdua dulu berdiri bersama. Boleh silakan bawa peongnya juga. Dibantu dulu. Iya. Terlahir hampir sore. Tuh begini bagus. Lupa. Nanti demi kenyamanan, kalau misalkan memang merasa kurang nyaman, kita bisa buka. Jadi kita foto dulu aja ya. Silahkan. Boleh mungkin lihat ke tengah dulu, nanti eyeliner boleh agak sedikit ke kiri lalu ke kanan. Wah. Ya gue live lagi bang. Elias Pikal dan Elias Pikal. Atas. Arah kebun bang. Ke depan berdua. Bang arah kebun. Kok HP kok? Arah kebun sini bang. Kiri dikit. Nah, mantap. Kita boleh agak ke kanan sedikit eyelinernya. Ya, agak sedikit ke kanan biar semuanya adil. Gak mirip kan? Mirip kok. Satu petinju Korea, satu petinju Saparua. Kiri lagi bang, kiri Boleh sedikit ke lagi. kiri. Yang kiri seperti itu. Bentuknya ketukar. Iya. Tahan bang, sejam bang. Gak bisa dong. Bawa sini. Jempol. Oke, terima kasih banyak Bu Eli, Bodensu juga. Terima kasih banyak teman-teman. Kita mungkin akan mulai dari semua sudah kenal pasti di sini ya. Ini adalah pemeran-pemeran kawakan dari juga dari olahraga Indonesia. Dan pastinya kita juga mungkin akan dimulai dari Mas Herwin dulu kali ya. Mas Herwin di sini mungkin bisa mengenalkan siapa saja cast-castnya nih Mas Herwin. Jangan kaget gitu dong Mas. Langsung panik nih Mas. Oh, harus ada show ya untuk Densu ya di sini ya. Baik. Silahkan. Mas Herwin mungkin bisa mengenalkan para castnya di sini. Monggo. Pertama Ibu Christine sebagai mama anak, ibu dari Elias Pikal. Kangen woi. Lalu Abima, Elias Pikal kecil. Sosa sebagai teman dekat Elias Pikal. Bella sebagai Rina, istrinya nanti Elias Pikal. Bu Erika, Gak usah dipanggil. Bu Eli asli, dan Mama ini. Oke, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman ya. Kita tahu setengah 4 nih makin rawan mungkin jam-jamnya di hari pertama puasa ya. Belum terbiasa mungkin lambung ini nggak makan selama 12 jam, tapi nggak apa-apa. Kita pasti akan mendapatkan banyak sekali makanan asupan batin ya dari cerita-cerita yang akan diceritakan oleh sutradara, produser dan juga para cast dari Elias Pikal. Karena kalau kita mungkin sedikit aja ya, kita cerita sedikit kalau Elias Pikal ini adalah juara dunia tinju pertama di dunia asal Indonesia untuk kelas terbang super OPS 3 Mei
mendapatkan 5. Betul begitu ya Bung ya? Beberapa kali menjadi juara, total berapa kali Bung? 19 kali. 12 kali, luar biasa. Lalu juga beliau karena punya pukulan roketnya dipanggil dengan julukan The Exocet. Nah kita lihat di sini juga ternyata diperankan oleh seorang Denny Sumargo yang memang juga former atlet juga ya, tapi agak jauh dari basketball dan akhirnya sekarang menjadi atlet tinju. Gimana ceritanya? Karena di sini juga banyak sekali cerita-cerita kalau kita mungkin baca di sosial media ataupun kita baca juga di website, ada momen di mana Denny ini kabur selama 1 minggu nih katanya ya, sampai akhirnya dia nggak boleh cerita dia lagi syuting film apa, dan ternyata ini ya filmnya ya, dan kita akan ceritakan bersama-sama. Dan pastinya di sini ada Mas Herwin Novianto sebagai seorang sutradara yang punya tanggung jawab yang luar biasa juga ya untuk bisa mengembangkan cerita Elias Pikal nih, seorang tokoh. Ini adalah series biopik jatuhnya ya Mas Herwin, apa bagaimana? Boleh diceritakan mungkin dengan teman-teman, silakan. Belum. Masih ada komedinya ini Mas Herwin ya. Habis syuting selesai bawa. Ya, monggo. Ya ini biopik tentang jadi memang tugas berat sih bagi saya. Tapi sebetulnya ini angan-angan saya dari dulu, tapi kapan saya dapat kapan. Tapi memang rezeki nggak kemana ya, akhirnya dapat datang. Amin. Boleh cerita sedikit mungkin ya Mas dari mungkin proses awalnya sampai akhirnya bisa syuting bersama dengan karakter-karakter dan cast yang luar biasa ini. Silakan Mas. Pertama karena tinju itu kan memang olahraga yang cukup sulit ya. Jadi kita pilih, kenapa kita pilih Denny Sumargo? Kenapa ya? Nah, saya masih nunggu tuh jawaban hari ini. Enggak, karena memang semua aktor mungkin bisa bermain sebagai Elias Pikal. Iya. Tapi cuma Denny Sumargo yang punya pengalaman sebagai atlet, itu yang kita cari. Jadi nggak semua bisa merasakan jatuh bangunnya seorang atlet. Nah itu ada di Denny Sumargo, atlet dan sebagai aktor. Itu kenapa kita pilih dia gitu. Dan akhirnya memang hasilnya sangat memuaskan. Luar biasa. Jangan dilihat sekarang, lihat nanti filmnya pasti akan beda. Ya, itu yang gitu. Jadi dia kita masukin training selama 3 bulan sebelum syuting Ya, untuk berlatih tinju. Begitu juga dengan Elias kecil, ya. kita latih dia tinju, kita latih juga renang. Karena ada ceritanya dia harus menjadi Elias kecil waktu dia ambil tiram atau ikan gitu. Wah, luar Jadi biasa. memang semuanya kita bikin sesuai dengan apa yang Bung Eli alami. Tapi memang ada beberapa yang kita harus dramatisir karena ini sebuah film, jadi Ya. memang itu yang kita tampilkan. Lalu juga kita hitamkan kulit mereka semua. Jadi kayak Gensu 3 hari sekali kita semprot. Lalu Dela juga, Bima juga. Gitu. Oke. Kita hadirkan juga dialect coach sebagai untuk bahasa Ambon. Ya. Dan kebetulan dialect coach kita memang orang Saparua, yang jadi kita bisa begitu dekat dengan bahasa-bahasa dari aslinya Bung Eli. Baik, terima kasih Mas Herwin. Sementara segitu dulu ya Mas ya, sebelumnya kita bertanya yang lain. Saya mau cerita 6 episode nggak bisa? Boleh aja, tapi nanti karena enggak laku prime nanti ya. Oke, lanjut kita ngobrol sama Elias Pikal himself. Elias Pikal Denny Sumargo nih. Karena tadi pakai coach, katanya pakai dialect coach. Boleh mungkin sapa teman-teman pakai ini nih, logat Saparua Ambon. Coba kita lihat nih. Udah lupa lagi. Bayarnya udah masuk, tapi tetap dialeknya harus ada nih. Beta mau bilang, Beta terima kasih banyak, danke banyak sudah datang semua ke sini. Tuhan berkati alih-alih semua. Sudah, itu saja. Oke, masuk ya kalau kayak gitu ya. Masuk. Tepuk tangan dulu dong buat Densu. Denny Sumargo, dari jadi atlet, jadi podcaster, jadi aktor, semua bisa sekarang ya. Benar-benar. BU. Benar ya, palu gada, tapi ternyata semuanya totalitas yang dilakukan nih. Prinsip. Ya, itu dia. Ini berarti Tuhan berkati Denny Sumargo di sini sampai akhirnya punya satu berkah untuk memerankan tokoh Bung Elias Pikal, tokoh yang di sebelah Denny sendiri. Ini gimana rasanya ketika ditawarin menjadi Elias Pikal? Kamu langsung bilang iya, pikir-pikir dulu atau gimana? Pastilah, saya tolak. Jadi itu true story ya, karena waktu saya ditawarin itu, saya tanya, ini film Elias Pikal? Iya. Nanti hancur karir saya bilang.
Karena yang saya perankan ini bukan tokoh sembarangan. Ini punya sejarah yang besar dan menjadi kebangkitan dari tinju di Indonesia bahkan di dunia. Elias Pikal adalah seorang legenda tinju yang menjuarai tinju dunia pertama kali di Indonesia dan membangkitkan semangat teman-teman petinju di luar sana gitu. Mungkin Gen Z nggak tahu, nggak terlalu banyak tahu ya ibaratnya, tapi pastinya mereka akan mengenal figur ini lewat sebuah film yang akan diproduksi, dan saya tidak mau sampai menghancurkan apalagi namanya karakter itu. Satu, saya ini ketinggian untuk bermain sebagai Elias Pikal, ini jujur aja. Terus saya sempat bilang, ini gimana? Dan itu ternyata bisa diakali secara teknis. Makanya secara production value di film ini itu nggak main-main punya gitu. Terus yang kemudian, bagaimana nih warna kulit saya udah jomplang banget. Akhirnya mau nggak mau solusi kita adalah disemprot setiap 3 hari. Dan itu mengakibatkan kulit saya kering, mengakibatkan kita iritasi ya, dan segala macam. Tapi nggak apa-apa, karena kita kan passionnya gede di situ. Dan saya harus melakukan banyak perubahan di wajah, penambahan alis, menebalkan alisnya, kemudian penambahan gigi untuk membuat struktur wajahnya lebih mendekati dengan Bung Eli. Kemudian yang paling berat adalah bagaimana membawa diri saya ke olahraga tinju. Saya memang atlet basket, tapi kalau tinju saya awam, saya nol banget. Saya minta sama Falcon kepada Bu Erika, saya minta tolong, kan produksi kita waktu itu di bulan April kalau nggak salah. Dari Januari saya minta, saya udah start untuk latihan tinju. Dan saya lakukan itu setiap hari karena beliau terkenal dengan The Exocet. The Exocet itu adalah pukulan tangan kirinya itu seperti rudal Rusia ya. The Exocet itu julukannya. Jadi kerasnya minta ampun. Dan stand-nya dia itu stand-nya sopau kalau kita bilang dalam tinju, asik ya. Boleh aja bukan ada tinju gue ya. Jadi dia stand kiri gitu. Dan kita kan orang kanan sulit kalau kiri. Makanya saya bilang saya nggak bisa kalau saya nggak latihan lebih duluan dan saya start lebih dulu. Dan untuk menjalani itu semua saya cukup stres. Bahkan program hamil istri saya gagal. Ini true story. Karena capeknya luar biasa. Dan untuk program hamil itu kan diperlukan suaminya juga dalam fit. Tapi saya bilang apa-apa saya. Maksudnya semua by proses. So karena saya pikir akhirnya dari Falcon sendiri merasa yakin, saya juga nggak ingin akhirnya kemudian saya nggak bisa menerima tantangan itu. Walaupun saya menawarkan beberapa nama lain, tapi mereka tetap yakin. So, saya bilang, saya berdoa sih sebenarnya. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak saya memainkan satu tokoh sebesar Elias Pikal, maka jadikan. Kalau tidak, maka jangan jadikan. Karena jangan sampai film ini ketika ada saya, malah akhirnya film ini tidak hidup. Saya nggak mau tokoh ini akhirnya filmnya tuh nggak hidup gitu loh. Dan ternyata memang akhirnya semua merujuk kepada ya udah, I join ini di bawah kepemimpinan Pak Herwin yang saya juga sangat respect. Dan kebetulan Pak Herwin salah satu orang yang membuat saya interest, ditambah hadirnya para pemain-pemain hebat lainnya seperti Bu Christine, ada Dela, dan ada pemain-pemain lain yang juga nggak datang di sini ya. Yang menurut saya kapan lagi nih? Jadi ya udah, saya kasih totalitas saya nih. Tapi habis ini jangan tawarin saya film lagi ya. Kenapa? Karena capeknya, aduh Pak, dia belum tahu Pak. Tapi nanti mungkin kita bisa ceritain. Mungkin satu aja. Kenapa secapek apa sih? Ini tangan saya nih, ini urat-uratnya ketarik, kram sampai gua nggak bisa gerak. Tanya Pak. Jadi setiap habis ngambil take tinju berapa kali, Iya. gue diem dulu, mesti diurut sampai longgar lagi uratnya, terus gue pukul-pukulan lagi. Wow. Dan di dalam film ini kita menggunakan petinju beneran Iya. sebagai lawannya. Dan saya kena tonjok beneran. Bahkan Doni Alamsyah pingsan beneran. Oh. Doni Alamsyah juga bermain di sini, kena pukul beneran. KO. Oke. Jadi nggak segampang ya dipikir gitulah. Ada CGI atau ada efek-efek Iya. main itu ternyata memang semua dilakukan sendiri. Melakukan sendiri. Wow. Karena kita pengen bikin film ini memang hidup secara jiwanya gitu. Iya. Nah, oke, mungkin mau nanya lagi sama Mas Herwin. Dengan kondisi para cast-cast yang ternyata mereka udah benar-benar overwhelmed dengan semua adegan-adegan yang dilakukan, Mas Herwin apa nih untuk membangkitkan semangat-semangat mereka nih, Mas? Happy tummy, happy crew. Makan enak. Jadi setelah itu dikasih makan dulu, baru kita syuting lagi gitu ya? Iya. Wah. Pokoknya kita